Halo ikan lovers, kali ini kita akan membahas yang sedang hangat-hangatnya tentang tertangkapnya Menteri. Nilai tambah lobster. Sebelum dijual, benih lobster diperbesar dulu di Indonesia, sehingga lobster meningkat harga jualnya saat dijual dalam keadaan agak besar. Selain itu, Ibu Susi juga ingin populasi lobster dapat tumbuh berkelanjutan di Indonesia sebelum terjadi kelangkaan di Indonesia. Negara lain lebih diuntungkan. Untuk itu, tak hanya melarang ekspor, Permen KP nomor 1 tahun 2015 yang ditekan Ibu Susi juga melarang segala bentuk penangkapan benih lobster. Ekspor benih ternyata hanya menguntungkan negara lain loh guys. Masyarakat ternyata jika menangkap benih kemudian menjualnya ke negara lain, harganya lebih murah daripada pemerintah Indonesia yang menjualnya. Sebagai contoh, Vietnam yang diuntungkan jika mengekspor dari kita, mereka bisa menjualnya kembali ke negara lain. Hasil penjualannya pun per tahun 1000 ton di negara mereka. Indonesia hanya 300 ton. Keberlanjutan ekosistem dan penguatan industri lobster di dalam negeri. Keberlangsungan ekosistem di Indonesia diharapkan dengan tidak mengekspor ke negara lain, benih di Indonesia bisa keberlangsungan dan tidak langka. Sehingga benih-benih lobster yang tidak ditangkap akan menjadi dewasa terlebih dahulu dan baru akan dijual. Seperti itu, guys. Belum adanya teknologi budidaya lobster. Ibu Susi menyatakan bahwa larangan ekspor benih lobster ketika dia menjabat Menteri KKP dilandasi pertimbangan belum adanya teknologi untuk budidaya lobster sehingga keberlanjutan sumber daya. Sehingga pembatasan penangkapan lobster dipercaya dapat menjaga ketersediaan sumber daya ini di wilayah perairan Indonesia. Menurutnya, nelayan boleh mengambil ukuran tertentu, tapi membiarkan benih untuk tumbuh dan bertambah banyak. Dengan kata lain, tanpa mengambil benih lobster, masyarakat tetap bisa mendapat untung hingga jutaan rupiah. Begitulah kenapa menteri sebelumnya melarang benih lobster diekspor. Kali ini, saya akan membahas kenapa Menteri Edi mencabut larangan ekspor benih lobster. Dikutip dari Antara News, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo berkata bahwa pencabutan Peraturan Menteri KP nomor 56 tahun 2016 tentang larangan ekspor benih lobster yang diterbitkan oleh Ibu Susi, Menteri KKP sebelumnya, karena dinilai merugikan masyarakat. Saya mencabut Permen nomor 56 yang dirasa masyarakat merugikan, karena masyarakat nelayan banyak mencari mata pencarian dari lobster.
dan tiba-tiba dihapus, dilarang tanpa ada alternatif lain, kata Menteri Edi Prabowo saat kunjungan kerja ke Balai Perikanan Budidaya Air Payau, Situbondo, Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa pencabutan Permen 56 larangan ekspor benih lobster atau dibukanya kembali ekspor guna menanamkan semangat budidaya lobster. Dan ketika terjadi ekspor karena budidaya lobster telah penuh, lanjut ya, sehingga masyarakat nelayan bisa juga turut memperoleh keuntungan dari budidaya lobster. Karena jika lobster dibiarkan di alam, bebas pun juga tidak bermanfaat dan akan mati. Masyarakat ada dan bisa dimanfaatkan. Kalau dikatakan setelah diambil nantinya akan habis, tidak juga. Karena perusahaan maupun masyarakat yang mengambilnya wajib mengembalikan 2%, ucapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Bagaimana guys? Menurut kalian, mana yang lebih menguntungkan? Ekspor atau larangan ekspor? Kita harap menunggu dari info selanjutnya dari KPK soal kasus dari tertangkapnya Menteri KKP Edi Prabowo. Sebagai pecinta ikan, kita harap KPK mampu memberikan hal yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, terutama masyarakat nelayan lobster. Oke, terima kasih telah menonton video ini.